Selamat siang teman-teman sekalian. Ya, hari ini kita masuk ke pertemuan berikutnya. Topiknya adalah buat teman-teman. Oh, nanti laptopnya dikeluarkan. Kita lihat dulu penjelasannya. Hari ini kita akan diskusi tentang apa dampak positif dan negatif dari penggunaan teknologi, penggunaan AI. Apa-apa yang serba digital atau digitalisasi. Itu punya efek positif apa, punya efek negatif apa. Kita akan diskusikan. Kalau teman-teman cermati dari pertemuan sebelumnya dengan saya, itu saya banyak nyuplik video-video yang menceritakan tentang ada nih potensi masalah atau justru ini menjadi sesuatu peluang yang baik untuk pemanfaatan serba digital atau digitalisasi teknologi dan AI. Oke, kemarin sudah sempat banyak tersampaikan oleh itu. Nah, siang hari ini, teman-teman sekalian, saya minta teman-teman nanti paling nggak bisa berhitung ya, termasuk nanti mungkin Mbak Astrika bisa mandiri di rumah. Ada 7. Saya melihat ada 7 dari banyak banget potensi permasalahan ataupun potensi peluang dari pemanfaatan digital, AI ataupun teknologi di keseharian kita. Silakan dari depan Mbak Tista. Saya. Tista kan namanya? Ya. Nanti dari Mbak Tista sampai ujung belakang atau kanan atau ujung belakang kiri silakan berputar seperti ini. Kalian bisa berhitung 1 sampai 7. Kemudian teman-teman silahkan boleh secara mandiri, boleh secara berkelompok yang satu ke satu, dua ke dua, boleh sendirian juga enggak mas. Ya, silakan teman-teman nanti mencoba untuk mencari tahu, boleh menggunakan gadget kalian, cari tahu dengan gadget kalian boleh, berdasarkan pengalaman dan pemahaman kalian sendiri juga boleh. Di sini tidak harus ilmiah, gitu ya. Kalau mata kuliah lain, omongan sesuatu, menulis sesuatu harus based on jurnal. Kalau ini tidak, berdasarkan pengalaman teman-teman, pemahaman kalian juga boleh. Apa dampak positif dan negatif kalau kita menggunakan teknologi, kalau serba digital, kalau menggunakan AI di dunia pekerjaan, di dunia di ruang kelas seperti saat ini, di proses pendidikan seperti kalian kuliah, atau bagaimana dampak tersebut ketika kita bicara tentang kamu jadi terampil nggak sih, kamu jadi punya pengetahuan cukup nggak sih sebagai seorang mahasiswa, atau bagaimana praktik dan etika kesehatan menurut pemahaman kalian ketika itu menggunakan AI, teknologi, ataupun juga menggunakan serba digital. Serba digital artinya tidak paper based lagi, semuanya serba computerized. Terus kemudian bagaimana penggunaan IT, AI, digital kaitannya dengan hubungan kalian di keluarga, dengan hubungan berkeluarga, dengan ayah, ibu, kakak, adik, dan yang lain, dengan sosial di sekitar kita, teman-teman kalian sendiri, di sosial di masyarakat, itu seperti apa dampaknya, dampak positif ataupun negatif terkait penggunaan tersebut. Kemudian dari kehidupan hukum dan bernegara, artinya kaitannya kita sama aturan-aturan di Indonesia khususnya. Ada dampak nggak sih kalau kita pemanfaatannya? Apa potensi negatifnya? Apa potensi peluangnya? Itu. Terus kemudian yang terakhir, secara umum kehidupan kalian asal human being sebagai manusia sebetulnya penggunaan IT, teknologi dan yang lain itu seperti apa dampak dan peluang. Sampai sini jadi paham? Ada yang mau ditanyakan dulu? Ya, kita punya waktu total 100 menit, dikurangi 10 menit tadi, ada sekitar 90 menit sampai jam 2. Teman-teman punya waktu sampai setengah 2, 45 menit. Kalian bisa secara mandiri atau diskusi berkelompok kecil, kelompok besar, selama tidak ribut dan tidak mengganggu teman-teman kelompok yang lain.
atau orang-orang lain yang ingin garap. Bisa dipahami? Silakan dari Mbak Ista, teriak 1, 2, 3, 4, 5. Betul. Betul. 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, Nah, ya. Oke, silakan teman-teman sesuai dengan angkanya masing-masing mau bersekutu, berkelompok boleh, mau individu misalnya Mbak Tista 1 bisa gitu. Kamu mau di situ aja itu ada masalah. Oke, saya kasih slot di e-learning, Adli. Silakan itu boleh kalian tulis di kertas, boleh kalian ketik. Nanti kalau di kertas di foto, gitu kan? Apapun silakan pendokumentasian kalian nanti diupload sebagai bentuk keaktifan kalian siang hari ini. Termasuk Mbak Astrika silakan boleh pilih 1 sampai 7 seperti tadi berapa? 6 ya? Mbak Astrika di rumah silakan nomor 7. Jadi 1 sampai 7 semuanya ada orang. Oke, bisa dipahami? Saya buatkan kanalnya jam 2 diupload. Pas ya. Nanti kita punya waktu sekitar 30 menitan. Silakan teman-teman yang mau menyampaikan apa namanya hasil kalian seperti apa nanti sampaikan di depan. Bisa dipahami? Kalian mau menggunakan AI terserah, kalian mau mikir terserah, kalian mau googling, mau mencari secara mandiri, boleh. Silahkan itu nanti ada yang masing-masing. Saya tidak akan membahas. Kalau mau kalian mau garap sendiri boleh, kalian mau berdiskusi kelompok boleh, bebas di kelas saya. Ya, tapi nanti silakan disampaikan harapan kalian besok Pak. Kalau berdasarkan, Pak saya nyari menggunakan sertifikat sebentar, apa hasilnya itu berdasarkan komen. Mandiri juga boleh. Di kelas saya bebas. Pak saya mikir sendiri Pak, oke, hasilnya seperti apa dia? Oke, selamat berdinamika 45 menit ke depan. Mbak Astrika silakan, semoga dipahami ya. Ya, Pak. Oke. Oh kan nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Kan iya kok pengalaman ini salah. Enggak ya, nggak ada yang salah. Boleh ke depan sini Mbak, biar saya recording saya bisa masuk. Oke, paling enggak kamu muncul di YouTube saya. Pokok channel. Sebentar Mbak. Oke, silakan. Yang keras ya. Baik, selamat siang teman-teman, Pak dan Pak Dian. Oke. Saya perwakilan dari kelompok 1 yang mendapatkan 5 pekerjaan dari organisasi. Nah, di sini saya mau menceritakan berdasarkan pengalaman saya, apa sih dampak positif dan dampak negatif dari penggunaan teknologi digitalisasi dan AI ini. Nah, yang pertama itu, saya berperan sebagai, di organisasi kebanyakan saya berperan sebagai sekretaris. Nah,
saya sebagai sekretaris merasa terbantu dengan adanya teknologi karena kemana-mana saya nggak usah bawa kertas, nggak usah bawa pulpen, saya cukup bawa tab aja. Lalu nanti di tab ini saya bisa pakai Word atau di Docs. Jadi nanti tampilan dokumentasi yang saya buat selama rapat berlangsung pun terlihat jelas karena kan bukan tulisan tangan. Jadi kayak Times New Roman semua dan kalian pun bisa melihat apa yang saya tulis dengan jelas gitu. Lalu saya juga terbantu dengan adanya Gidocs. Karena apa? Karena kalau misalnya sekretaris kan nggak cuma satu, pasti ada sekretaris satu dan dua. Jadi nanti saya bisa berbagi file ini kalau misalnya ada yang kurang saya tulis, nanti sekretaris dua bisa mengedit juga langsung di file tersebut secara bersamaan di waktu yang sama gitu. Tetapi kekurangannya itu kalau misalnya nanti sinyalnya hilang atau saya lupa backup yang hasil dokumentasi ini, kalau tiba-tiba saya lagi bersihin file terus nanti terhapus, ya udah hilang semua. Saya harus mengingat lagi kembali kayak apa hasil rapatnya gitu-gitu. Itu kekurangannya. Terus sebagai sekretaris juga kan kita pasti membuat undangan. Nah, undangan sekarang bisa secara digital kayak lewat chat aja, kita kirim lewat WhatsApp, itu sudah cukup. Tanpa harus kita pakai undangan fisik, kita datang ke rumah-rumah. Itu sangat menghemat tenaga kita dan waktu kita. Tapi ada kekurangan juga teman-teman kalau misalnya kita chat, itu kan kita pasti nggak cuma chat ke satu orang aja nih. Pasti ada banyak entah dari grup kelas, pacar, bapak, ibunya. Nah, nanti itu apa namanya bisa berpengaruh kalau misalnya nggak muncul notif dari undangan rapat atau pertemuan, nanti bisa ketumpuk-tumpuk dan pesan yang kita sampaikan itu tidak tersampaikan gitu. Terus yang ketiga itu kalau sebagai bendahara pasti relate karena untuk sekarang pendataan uang-uang itu tidak perlu menggunakan buku besar. Kalian tahu buku gelatik kan? Yang besar itu. Nah, sekarang kita sebagai bendahara itu sudah dimudahkan dengan adanya Excel dan Google Spreadsheet. Nah, kalau misalnya Google Excel itu kan sudah bisa dibagikan kan? Tapi kalau misalnya Google Spreadsheet ini kita bisa membagikan kepada bendahara lain atau nanti secara terbuka di pengurus-pengurus inti atau di petinggi-petinggi kantor ini. Tapi ada kekurangannya juga kalau misalnya nanti kita lupa ubah apa namanya untuk izin edit itu bisa diedit seenaknya oleh pihak lain dan terjadi kesalahpahaman dan keaslian data dari keuangan tersebut. Selanjutnya ada di bagian AI. Kalau saya biasanya pakai AI itu buat teman bertukar pendapat. Jadi misalnya saya sebagai panitia di sebuah organisasi dan akan melakukan acara tertentu gitu. Dan saya tuh bingung, kira-kira tema apa ya yang tepat buat acara ini gitu. Nanti saya bisa tanya ke AI dan AI menyediakan beberapa poin-poin penting atau poin-poin tema yang bisa saya pilih gitu. Nanti bisa saya sesuaikan dan saya olah sendiri temanya itu. Nah, tapi kalau misalnya itu kan saya kalau misalnya pakai AI, tapi kalau misalnya nanti AI ini digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, itu kayak mereka bakalan seenaknya. Jadi nanti AI ini tuh apa namanya? Nanti orang ini itu bisa merasa kayak oh yaudah tanggung jawabku cuma ini kan nanti aku tinggal ngetik prompt-nya apa, nanti AI akan menyelesaikan pekerjaanku dengan cepat. Jadi orang itu tidak akan mengasah kemampuannya. Jadi nanti kalau misalnya lama-kelamaan orang itu selalu bergantung pada AI, dia bakalan kehilangan keahlian yang sebenarnya gitu. Terus yang terakhir itu seperti yang kita tahu kalau misalnya dengan adanya teknologi itu kita dipermudah ya teman-teman, kita kemana-mana nggak usah bawa kertas, kita kuliah pun tinggal bawa laptop, kalau misalnya ada tab kita pakai tab, kalau nggak bawa pun ada handphone, nanti di handphone kita bisa ngetik. Nah itu tuh kita juga mendukung adanya gerakan Green City. Jadi kita pun juga membantu penghijauan lingkungan dengan kita mengurangi penggunaan kertas, kan itu bakalan menurunkan pemasaran kertas. Jadi mereka kayak mengurangi penebangan pohon yang ada. Tetapi saya merasakan sendiri dampak negatif bagi diri saya. Karena saya kemana-mana pakai tab, saya kemana-mana pakai handphone, pakai laptop, saya jarang nulis. Waktu kemarin ada tugas yang relate sama kita. Kita buat pengkajian keperawatan, saya disuruh nulis, wow, tulisan saya bagus banget teman-teman, gitu. Jadi kayak nanti lama-kelamaan kalau kita terlalu bergantung pada teknologi yang kita punya ini, kita bakalan kehilangan keahlian
manual-manual yang kita punya. Contoh kecilnya kayak nulis tadi. Nanti bisa yang awalnya nih waktu kecil tulisannya bagus banget, kita latih kayak harus kayak gini, harus kelihatan baca. Waktu besar kita lupa cara nulis. Gitu. Sekian Pak dari saya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih, Mbak. Tista, tadi soal organisasi ya. Saya mencatat notulensi rapat, undangan online, bahkan bukan cuma undangan rapat ya. Sekarang undangan pernikahan aja bisa online ya. Dan bisa ditulis RSVP-nya, kamu akan hadir atau enggak. Itu nanti kepentingannya kalau hadir atau kalau tidak, berapa makanan yang perlu disajikan. Biasanya menggunakan gedung yang disewa dan yang lain yang hitungan biayanya per makanan yang disajikan dan disiapkan. Itu sudah sampai di situ. Kalau undangan online, nyumbangnya juga berarti online juga. Tidak lagi pakai amplop. Jadi tinggal scan kalau memang mau nyumbang. Jadi habis salaman, mempelainya langsung ngeluarin QRIS gitu ya. Bahkan setahu saya di beberapa gereja itu persembahan sudah pakai itu. Ada minimalnya nggak ada kayak gitu. QRIS Rp1.000 bisa. Jadi, tidak harus sekian rupiah gitu ya. Berapapun bisa. Itu terus tadi jadi saling partner. Tapi hati-hati ketika kalian banyak ngobrol sama nanti kamu lupa cara ngobrol sama orang. Ya, jadinya kita cenderung lebih nyaman untuk berbagi sama AI, malah nggak tahu caranya ngomong sama orang. Sama green communication. Nanti kalau online nggak bisa. Meminimalkan penggunaan kertas, penggunaan apa namanya spidol dan yang lain tuh kalau kita menggunakan kertas dan ini kan jadi sampah. Kecuali kalian refill terus. Kalau dulu saya di SMA, ini saya buka terus kemudian beli tinta tambahan gitu. Jadi punyanya sedikit, cuma beberapa aja. Kecuali ujungnya sudah tidak begitu bagus, kita buang. Tapi maaf tadi saya empat, saya buang. Ya karena kita tidak ada refill-refillan di sini. Buang. Ya, tapi apakah penggunaan digital itu teknologi dan AI itu selalu green? Apa yang menyebabkan tidak green? Ya, salah satunya itu misal. Tapi tahu nggak? Hampir setiap sekolah, kampus pasti punya lab komputer ya. Itu bisa bertahan lama nggak lab komputer kayak gitu? Komputernya harus ganti terus toh. Setelah diganti kan nggak bisa jadi sampah. Jadi misalnya kita punya kampus itu punya hampir 150 lebih itu komputer. Tapi sudah banyak yang jadul. Sehingga ya mau di-upgrade seperti apa? Kalau wadahnya sudah nggak sesuai, isinya sudah nggak sesuai. Kalau dulu isinya diganti, otaknya diganti, prosesornya diganti, selama wadahnya masih oke. Tapi kalau monitornya saja sudah tidak oke, ya dibuang. Kalau sudah dibuang, nyampah, nggak bisa di-recycle lagi. Itu juga akhirnya tidak selalu teknologi itu akan green, belum tentu. Sampah teknologinya banyak. Handphone itu sampah teknologi banget. Saya ganti handphone kalau sudah dia 10 tahun. Ya, lumayan. Handphone mati kalau sudah 10 tahun. Tidak lagi bisa diupdate. Jadi rusaknya enggak, tapi sistemnya udah enggak bisa dipakai. Jadi HP-nya cuma diem aja di kamar. Nah, kalau itu lama-kelamaan mungkin buat beberapa orang lain mungkin akan terbuang dan yang itu jadi sampah dan nggak bisa terurai. Ya, oke, terima kasih Mbak Nista. Kemudian ada lagi kah yang nomor 2? Bagaimana proses pendidikan? Karena teman-teman sedang menjalani proses pendidikan. Bagaimana peran teknologi AI sama era digital di proses pembelajaran, di ruang kelas, dalam proses kuliah. Silakan, boleh perwakilan kelompok 2. Ada yang berani? Siapa? Happy? Terus. Happy Asmat.
Selamat. Ya, Pak. Baik, selamat siang teman-teman dan Pak Dian. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan sedikit tentang pengalaman dampak positif dan negatif dari teknologi, digitalisasi, dan AI di ruang kelas dan proses pendidikan. Untuk yang pertama, dampak positifnya adalah akses informasi yang lebih luas dan cepat. Jadi sebagai seorang mahasiswa, saya sendiri sangat merasakan dampak positif dalam penggunaan teknologi, digitalisasi, dan AI. Mahasiswa dapat mengakses berbagai sumber pembelajaran dengan cepat dan mudah, seperti contohnya e-book, video pembelajaran, dan berbagai topik yang membantu saya sendiri sebagai mahasiswa sehingga dapat belajar dengan lebih mudah. Yang kedua, pembelajaran yang interaktif. Sekarang banyak sekali para pendidik yang menggunakan video, animasi, serta simulasi sebagai bahan pembelajaran yang dapat membantu mahasiswa dalam memahami materi dengan lebih mudah. Kemudian, kolaborasi yang lebih mudah. Sekarang mahasiswa sering melakukan kolaborasi antar jurusan, bahkan antar universitas. Dengan adanya AI, kemudian teknologi dan digitalisasi, mahasiswa dapat menggunakan Zoom, Google Meet, serta video call sebagai alat bantu dalam melakukan kolaborasi dengan mahasiswa dari jurusan atau kampus lain. Yang kelima, efisiensi waktu dan biaya. Adanya teknologi, digitalisasi, dan AI dapat membantu para pendidik serta mahasiswa untuk melakukan kegiatan belajar mengajar dengan memanfaatkan berbagai teknologi yang ada. Selain itu, adanya e-book dapat mengurangi biaya pencetakan buku. E-book dapat diakses oleh mahasiswa serta pendidik dimanapun dan kapanpun. Kemudian, evaluasi pembelajaran menjadi lebih mudah. Banyak pendidik yang menggunakan teknologi untuk melakukan evaluasi pembelajaran. Seperti contohnya saat melakukan kuis, para pendidik bisa menggunakan Google Form, sehingga para pendidik dapat melakukan evaluasi tersebut dan diberi waktu serta tenggat yang diinginkan oleh pendidik. Dampak negatifnya yang pertama adalah distraksi. Saya sendiri sebagai mahasiswa sering sekali terdistraksi saat menggunakan teknologi. Contohnya saat dimintai oleh dosen untuk mengeluarkan handphone atau laptop, sehingga saat menggunakan laptop saya sering juga membuka media sosial lain. Kemudian ketimpangan akses teknologi. Banyak mahasiswa yang belum memiliki perangkat sehingga tidak bisa mengakses internet yang memadai. Kemudian penurunan interaksi sosial langsung. Dengan adanya digitalisasi, teknologi serta AI, hubungan mahasiswa serta pendidik menjadi kurang baik atau kurang akrab. Kemudian risiko plagiarisme. Banyak mahasiswa yang menyalahgunakan adanya teknologi, digitalisasi, dan AI, serta banyak mahasiswa yang lebih memilih untuk copy-paste, lalu tidak memahami materi, sehingga banyak mahasiswa yang menjadi kebingungan saat adanya kuis atau ujian. Kemudian kurangnya keterampilan dasar. Seperti yang disampaikan oleh teman saya tadi, dengan adanya teknologi, digitalisasi, serta AI, kita menjadi sering lupa bagaimana cara menghitung langsung tanpa menggunakan kalkulator atau bahkan hal-hal sederhana seperti menulis tangan. Kemudian adanya gangguan teknis. Koneksi internet yang bermasalah atau error sistem dan kerusakan perangkat bisa menghambat kegiatan belajar mengajar. Oke, sudah. Baik, tadi positifnya dulu di awal ya. Tapi ada beberapa hal ya, potensi permasalahan ketika kita hidup dengan teknologi digital dan AI di ruang kelas ataupun di dalam proses pendidikan. Tidak semuanya punya gadget. Ya, kalau di kelas 9 itu cukup banyak yang nggak punya gadget. Sehingga ketika praktek seperti nanti atau saat ini mereka jadi terhalang. Mereka mungkin harus nonton sebelahnya. Nonton mungkin tidak sepaham dengan yang mengoperasikan. Kalau cuma nonton, oh gitu toh, oh gitu toh. Tapi bukan berarti besok ketika praktek itu permasalahan. Kemudian interaksi juga akan turun. Karena kalau dulu kita punya gambar
Seorang anjing itu nggak bisa kemana-mana karena dia terikat sama li kekang. Tapi sekarang manusia nggak bisa kemana-mana karena nggak bisa lepas dari charger. Jadi, dekat aja sama colokan terus. Kecuali handphonenya sekarang sudah eh, bebas dari kabel gitu ya, kan ada beberapa yang tidak diletakkan tanpa kabel. Jadi untuk saat ini belum bisa kita menggunakan handphone kemana-mana sambil nge-charge tanpa menggunakan itu. Jadi kita akan sedikit punya interaksi yang lebih rendah. Kita lupa berinteraksi, sama seperti yang Mbak Rita sampaikan. Sharing partner. Karena kita nggak terbiasa ngomong sama orang, ngomong sama apa, sama iya kan dijawab. Ngomong tanya apa, pasti dijawab. Even cuma hai, tapi sama orang belum tentu dijawab. Ya, terus respon plagiarisme. Teman-teman sekalian, teman-teman kalian sarjana, sebelum lulus kalian akan ambil skripsi dan di Stikes kita punya batas toleransi plagiarisme sekitar 30%. Di bawah itu kalau bisa. Saya kurang tahu Pak, perawatan apakah 25 atau 20 atau 30. Artinya dalam satu paper skripsi kalian paling tidak hanya 30% di bawahnya yang boleh sama dengan punya di dunia database Google dan yang lain. Kalau masih mirip kemiripannya tinggi, teman-teman diminta untuk paraphrasing, revisi dan yang ya. Kalau kami dari visi sering banget menemui mahasiswa sampai 90% itu banyak. Jadi selama ini ngapain aja berarti? 90% kemiripan dengan artikel punya orang lain yang sudah terupload di sosial media sebelum. Kemudian keterampilan dasar. Karena nggak terbiasa, akhirnya nggak tahu caranya nulis, even cuma nulis. Bahkan caranya mencari literatur seperti apa, akhirnya nggak ngerti. Gitu, oke? Karena kita selalu menggantungkan sama teknologi. Oke, terima kasih Mbak Happy. Oke, masuk. Mbak ini boleh Mbak buka biar saya hafal. Oh, tapi kan mau maju. Gimana kalau maju? Enggak, silakan. Nanti malah bocor di sini. Oke, terima kasih Mbak Epi. Kita masih punya waktu 10 menit lagi. Mana yang kalian mau maju silakan. Satu atau dua lagi. Kalau sampai 7 mungkin nggak akan cukup. Dari penguasaan ilmu pengetahuan sama keterampilan mahasiswa. Apakah sebagai seorang calon nurse, calon sarjana gizi, teman-teman di sini bakal punya keterampilan yang baik, yang unggul, seperti yang dicita-citakan ketika di dalam proses pembelajaran menggunakan teknologi. Dalam proses perkuliahan menggunakan AI atau serba terdigitalisasi. Gimana pengetahuan kalian? Atau soal etika kesehatan nanti pun juga berhubungan dengan keluarga, bermasyarakat, bernegara, ataupun kehidupan secara umum. Raise your hand, please. Silahkan maju 1-2 orang. Satu-satu dulu. Boleh yang mana? Sebelum jam 2. Boleh? Silahkan, saya nggak akan nunjuk. Siapa yang benci nunjuk? Pastikan dulu sudah upload ya teman-teman kelas A di sistem. Oke, yuk siapa? Boleh? 10 menit satu orang. Sebelum saya harus move ke sebelah. Yes, cuman Mbak Tista sama Mbak Happy aja. Silahkan. Boleh bawa catatannya. Kalaupun mau bawa visi, boleh bawa visi ke depan. Mau maju? Sana. Helena. Nah, ya. Bikin kalau maju jadi enggak. Oke. Yang boleh tidak. Mbak Helena nomor berapa? Nomor 4. Praktik dan etika kesehatan. Biar masuk ke kamera. Boleh masuk. Saya ambil dari jurnal dan artikel yang ada di Google. Kenapa?
Jadi dampak positif dari teknologi digitalisasi dan AI. Yang pertama itu AI itu mampu dilatih agar bisa menganalisis gambar radiologi seperti CT scan, MRI, dan juga mamogram, serta juga dapat mengidentifikasi kelainan dan penyakit. Dalam penelitian yang disebutkan di jurnal yang berjudul Pertanggungjawaban Hukum atas Penggunaan Artificial Intelligence pada Praktik Kedokteran tahun 2024, dikatakan bahwa AI mampu mencapai tingkat akurasi yang sama atau lebih baik daripada dokter manusia dalam membedakan dan mengklasifikasikan lesi atau tumor dan penyakit. Dan juga AI mampu merekomendasikan pengobatan yang paling tepat berdasarkan karakteristik masing-masing pasien, termasuk dalam pengobatan tertentu dan risiko efek samping. Dan lalu yang terakhir, penggunaan AI juga mampu meningkatkan efisiensi layanan kesehatan secara keseluruhan. Lalu dampak negatif. Yang pertama, kekhawatiran etika, yaitu privasi data. Penggunaan AI dalam kesehatan meningkatkan risiko pelanggaran privasi data pasien. Data kesehatan yang sensitif itu harus dilindungi dan adanya kemungkinan penyalahgunaan informasi medis di dalam penggunaan AI tersebut. Yang kedua itu kurangnya interaksi manusia. Itu contohnya konsultasi yang kurang personal, seperti aplikasi yang ada sekarang itu. Meskipun AI dapat memberikan rekomendasi, tidak ada pengganti untuk pemahaman manusia yang mendalam tentang kebutuhan dan kekhawatiran pasien. Terus yang ketiga itu kesalahan diagnostik. Kesalahan dalam algoritma atau data yang tidak lengkap dapat menyebabkan diagnosis yang salah. Harus disertai dengan pengawasan manusia untuk meminimalkan risiko ini. Terus yang keempat itu adanya biaya implementasi. Pemeliharaan dan pembaharuan selain biaya awal, pemeliharaan sistem AI dan pembaruan teknologi juga memerlukan dana yang tidak sedikit. Ya, terima kasih Mbak Helena. Besok harus mau maju lagi ya di pertemuan-pertemuan selanjutnya sama dosen saya kok. Mbak Helena maju. Masih terus gitu. Apa? Sekarang memang banyak aktif gitu. Oke, Mbak Helena tadi menyampaikan hal yang menurut saya baik ya. Please, AI itu bisa dilatih, tanda kutip. Dilatihnya ya diperbaharui, kemudian disempurnakan. Untuk apa? Untuk mereka bisa lebih akurat ketika melakukan assessment. Mata kita, tangan kita, itu nek kita lapar, kita ngantuk, kita sudah tua, capek, itu kadang tidak begitu baik lagi dalam bekerja. Walaupun kita punya pengalaman yang banyak. Tapi dengan AI, mereka tidak capek, mereka tidak ngantuk. Sehingga akan lebih relatif lebih akurat. Kemudian bukan cuma di dalam penilaian, tetapi juga dalam pemberian rekomendasi. Maka relatif bisa memberikan rekomendasi dengan baik. Kemudian akan lebih efisien karena dia bisa melayani siapapun, berapapun, kapanpun, tidak terbatas waktu, nggak ada cuti, nggak ada izin untuk melahirkan, nggak ada kebutuhan-kebutuhan tertentu yang orang mungkin banyak membutuhkan ini. Namun demikian, privasi data jadi permasalahan. Ya, saya tadi baru mendaftar untuk ambil STR sebagai dietitian, jadi tanda registrasi sebagai seorang tenaga kesehatan dietitian. Itu cukup untuk mengupload KTP, foto KTP, scan KTP saya terupload, baru terupload nggak sampai 3 detik langsung data diri saya keluar semua, nama, tanggal lahir, bla bla bla. Jadi artinya apa? Sistem bisa membaca KTP digital kita dengan sangat cepat. Data itu kan tidak lagi punya kita berarti. Punyanya adminnya sana, ada di database-nya sana. Artinya ketika privasinya tidak terjaga dengan baik,
scanner KTP saya kan bisa dipakai untuk apa-apa. Itulah permasalahan di Indonesia. KTP-nya kita itu sudah KTP digital. Jadi agak aneh ketika untuk mendaftar sesuatu kita masih fotokopi KTP. Ya toh, daftar stiker saja pasti pakai upload KTP itu. Nah, jadi buat apa upload KTP dan yang lain? Nanti ngurus di sana, upload lagi, fotokopi lagi, cukup banyak di fotokopi. Tidak perlu lagi di fotokopi karena datanya sudah. Kemudian kadang ini yang kemarin jadi permasalahan. Ketika penggunaan apa namanya telemedicine, jadi tidak begitu personal karena mungkin kita nggak bisa curhat leluasa. Walaupun saya kemarin bilang sempat di kelas ini atau sebelah yang namanya AI sudah dilatih untuk mengenali emosi manusia. Tetap ya katanya dilatih untuk mengenali sesuatu yang lebih sempurna lagi. Tapi ketika konsul sama orang yang berbeda feels-nya. Apalagi kalau orang tersebut yang kita kunjungi untuk konsultasi, mereka punya kepribadian yang menarik. Enaknya AI-nya polos, kita tidak merasa canggung. Tidak enaknya ketemu sama dokter, perawat, tenaga gizi yang manusia. Kalau mereka nggak enak, ya benar-benar sudah kita nggak akan nyaman. Ketika itu enak, kita akan benar-benar bisa terbuka. Karena kalau konsultasi atau konsultasi khususnya, ini kalau kita tidak bisa terbuka, masalahnya nggak bisa tergali. Terutama buat teman-teman gizi. Kalian bisa akan melayani konsultasi gizi. Kalau keperawatan, ada konsultasi keperawatan. Konsultasi keperawatan, perawat melayani konsultasi tidak ada. Edukasi tuh, kalau edukasi itu kamu diem, saya cerita. Itu edukasi. Kita bisa langsung banyak nih. Ini saya sedang melakukan edukasi nih. Tapi kalau konsultasi dan konseling itu beda. Kamu punya masalah apa? Sama saya cerita. Kamu yang banyak ngomong, saya yang cerita, diem, mendengarkan. Nah, kalau sudah tidak nyaman dengan konselornya, tidak akan bisa terbuka toh menyampaikan permasalahan-permasalahan seseorang pasien atau klien. Jadi tidak personal permasalahannya. Kemudian potensi salah ketika nggak update, listriknya susah, sinyalnya susah, ada permasalahan di dalam prompt, keputusan yang harusnya diagnosisnya A menjadi B. Kalau diagnosisnya sudah berbeda, intervensinya B. Kemudian semuanya butuh dana karena untuk maintenance. Gadget aja kalau sudah nggak diupdate, dia akan tertinggal dan nggak berfungsi. Oke, itu pas jam 2. Terima kasih buat teman-teman kelas A dan gizi. Hari ini sudah belajar banyak, walaupun tidak semuanya bisa menyampaikan, tetapi sudah terupload di dalam sistem apa yang menjadi apa yang namanya kreativitas kalian, hasil kalian seperti apa ketika melihat dampak positif dan negatif dari teknologi era digital sama AI di berbagai macam lini di kehidupan. Tuh, terima kasih. Ada yang mungkin mau menyampaikan sesuatu? Bertanya mungkin? Tidak ada? Cukup? Oke, terima kasih teman-teman sekalian. Selamat siang.